Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Baik, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bab yang ketiga dalam pelajaran IPA, yaitu tentang klasifikasi materi dan perubahannya. Kita pahami dulu tentang ini dulu. Apa sih itu materi? Materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati sebuah ruang. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pengelompokan sifat materi. Materi yang kita pelajari ini ada 3 macam. Yang pertama adalah materi dalam bentuk padat, yang kedua adalah materi yang berbentuk cair, dan yang ketiga adalah materi yang berbentuk gas. Kemudian sifat-sifatnya. Untuk materi yang berbentuk padat, ini sifatnya adalah bentuk dan volumenya tetap selama tidak ada pengaruh dari luar. Ini contohnya adalah benda yang digantung. Kemudian materi yang bersifat cair. Ini bentuknya selalu berubah sesuai dengan tempatnya. Volume zat cairnya adalah tetap. Contohnya adalah air yang dimasukkan dalam cangkir atau dalam gelas. Ini volumenya tetap meskipun wadahnya berbeda-beda. Kemudian sifat materi yang berbentuk gas, ini bentuk dan volumenya tidak tetap dan akan mengisi seluruh ruangan yang ditempatinya. Contohnya ini adalah balon udara. Selanjutnya kita akan mempelajari unsur senyawa dan campuran. Kita bahas unsur. Apa sih yang dimaksud dengan unsur? Unsur adalah zat tunggal yang tidak dapat diubah lagi menjadi zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Contohnya ada 2 macam. Yang pertama adalah contoh unsur logam. Ini seperti di dalam tabel. Ada aluminium, ada arum, argentum, kalsium, kuprum, ferum, natrium, plumbum, dan stannum. Ini adalah contoh dari unsur logam. Selanjutnya contoh dari unsur non-logam. Ini ada seperti di dalam tabel. Ini ada 7. Oksigen, hidrogen, karbon, sulfur, fosfor, nitrogen, dan iodium. Selanjutnya kita akan membahas tentang cara pemberian lambang unsur menurut Berzelius. Berzelius ini adalah nama seorang tokoh yang menemukan lambang daripada unsur itu. Caranya yang pertama adalah setiap unsur dilambangkan dengan 1 huruf. Kemudian yang kedua, huruf awal ditulis dengan huruf kapital. Dan yang ketiga, bagian unsur yang memiliki huruf sama diberi 1 huruf kecil dari nama unsur tersebut. Contohnya seperti di bawah ini. Misalkan unsurnya namanya karbon, nama latinnya carbon, pakai C tulisannya, dilambangkan dengan huruf C. Kemudian ada lagi unsur kalsium, nama latinnya adalah calcium, ini dilambangkan dengan Ca. Mengapa Ca? Karena unsur ini memiliki nama depan yang sama, hurufnya adalah C. Maka yang kalsium ini diberi huruf kecil, ada huruf kedua kecilnya diikutkan jadi Ca.
Selanjutnya kita akan mempelajari tentang senyawa. Apa sih senyawa itu? Senyawa adalah zat tunggal yang dapat diuraikan menjadi dua jenis atau lebih zat yang lebih sederhana dengan cara kimia biasa. Contoh senyawa seperti di dalam tabel ini. Yang pertama adalah air. Rumus kimianya adalah H2O. Unsur penyusunnya adalah 2 atom H dan 1 atom O. Kemudian yang kedua adalah gula pasir. Rumus kimianya adalah C12H22O11. Ini unsur penyusunnya adalah 12 atom C dan 22 atom H, 11 atom O. Kemudian contoh yang ketiga adalah garam dapur. Ini rumus kimianya adalah NaCl. Ini terdiri dari 1 atom Na dan 1 atom Cl. Kemudian asam cuka, ini atau asam asetat nama kimianya. Kemudian rumus kimianya adalah CH3COOH. Ini unsur penyusunnya adalah 2 atom C, 2 atom O dan 4 atom H. Kemudian yang kelima contohnya adalah amonia. Ini adalah rumus kimianya adalah NH3. Unsur penyusunnya adalah 1 atom N dan 3 atom H. Berikutnya kita masuk ke campuran. Apa sih campuran itu? Mungkin ada yang tahu? Ya. Campuran adalah suatu materi yang terdiri dari dua zat atau lebih dan masih mempunyai sifat zat asalnya. Campuran ini memiliki dua macam atau dua bentuk. Yang pertama adalah campuran homogen. Pengertiannya adalah campuran yang tidak dapat dibedakan zat-zat yang terlarut di dalamnya. Contohnya air sirup, larutan gula, larutan garam, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah campuran heterogen, yaitu campuran yang materi penyusunnya tidak berinteraksi sehingga kita bisa mengamati dengan jelas dari materi penyusun campuran tersebut. Contohnya adalah campuran minyak dan air. Jadi kalau minyak dicampur dengan air maka akan terjadi perbedaan. Minyaknya berada di atas dan airnya berada di bawah. Selanjutnya kita membahas macam-macam larutan. Larutan ini ada 3 macam. Yang pertama adalah larutan asam. Ini terdapat pada buah-buahan dan sayuran. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama adalah rasanya asam. Yang kedua menimbulkan korosif. Yang ketiga mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Yang kedua adalah larutan basa. Ini terdapat pada sabun mandi, sabun cuci piring, sampo, pasta gigi, dan pupuk. Ciri-cirinya bagaimana? Yang pertama adalah terasa licin di kulit dan bersifat pahit. Yang kedua adalah mengubah lakmus merah menjadi biru. Selanjutnya adalah garam. Garam adalah larutan yang biasa dipakai di bumbu dapur. Ini biasanya sifatnya sebagai pengawet alami atau bahan pengolah makanan atau obat-obatan dan industri pupuk. Selanjutnya kita akan masuk ke cara membedakan asam dan basa. Ini ada 2 macam indikator. Yang pertama adalah indikator alami. Contohnya adalah kunyit, bunga mawar, kubis merah, kubis ungu, dan bunga sepatu. Caranya bagaimana? Yang pertama ini saya kasih contoh yang ekstra kunyit. Ekstra kunyit akan memberi warna kuning cerah untuk asam. Jika larutan itu dikatakan asam, maka kunyit akan memberikan warna kuning cerah dan memberikan warna jingga itu untuk basa.
Kemudian kubis merah, ini memberi warna merah untuk asam dan warna hijau untuk basa. Kemudian ekstrak bunga sepatu, ini akan memberi warna merah cerah, ini untuk larutan asam, dan hijau untuk basa. Selanjutnya adalah indikator buatan, ini menggunakan kertas lakmus. Ini ada dua macam, lakmus merah dan biru. Caranya bagaimana? Yang pertama adalah larutan asam ini akan mengubah kertas lakmus biru menjadi merah. Kemudian pada larutan basa, lakmus merah akan menjadi biru. Selanjutnya adalah cara membedakan unsur senyawa dan campuran. Kalau unsur ini terdiri dari zat tunggal, sedangkan senyawa juga zat tunggal, tetapi kalau campuran ini campuran. Kemudian yang kedua, unsur tidak dapat diuraikan. Kalau senyawa dapat diuraikan dan campuran juga dapat diuraikan. Yang ketiga, unsur terdiri atas satu jenis atom, sedangkan senyawa tersusun atas dua jenis atom atau lebih, sedangkan campuran tersusun atas dua jenis atom atau molekul atau lebih. Kemudian yang keempat, untuk senyawa perbandingan massa zat penyusunnya tetap, sedangkan campuran perbandingan massa dan zat penyusunnya tidak tetap. Demikian materi hari ini. Semoga ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Dan selanjutnya adalah tugas untuk kalian. Yang pertama adalah rangkumlah materi di dalam video ini di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian hasil rangkuman akan dikumpulkan pada saat tatap muka nanti. Yang kedua, kerjakan LKS halaman 32, kegiatan siswa 3.1. Dikerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Kemudian hasil pekerjaannya difoto, kemudian dikirim ke Google Classroom masing-masing. Selamat mengerjakan. Semoga bermanfaat pelajaran hari ini dan tetap semangat. Saya akhiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.